aktif di media sosial, harus aktif berdakwah melalui media maya. Itu sekarang ini banyak dai-dai karbitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan mengucapkan selamat menjalankan ibadah taraweh, karena saat ini kami berada di tempat yang sangat berkah, yaitu di masjid di wilayah Bulawang, dan kita akan mencoba mengobrol bareng-bareng sesepuh, ulama, bahkan pihak pejabat di sini. Di sini ada dua pejabat pemerintah, ulil amri minkumnya ada di sini, yaitu Bapak Camat Bulawang serta Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Malang. Tapi ngomong-ngomong ngobrol, kita nggak tahu apa yang kita bicarakan. Kita coba tanya. Enaknya menurut Pak Hasan Basori, apa yang perlu disampaikan ke masyarakat hari ini? Yang perlu kita... terkait dengan di bulan suci Ramadan, dan ini sudah masuk abad yang kedua Nahdlatul Ulama. Tentunya apa yang menjadi motivasi kita di abad kedua NU ini, tentunya kita harus menggali potensi-potensi yang ada di masing-masing wilayah. Di ini mumpung kita kumpul bersama, barangkali ada penyampaian hal yang terbaik untuk wilayah kita, khususnya yang ada di wilayah MPC NU Bulawang ataupun Kecamatan Bulawang. Kali ini salah satu pejabat di sini kita akan tanya dengan Pak Camat, apa sih yang dilihat atau dijadikan sudut pandang seorang camat memimpin Bulawang. Kebetulan beliau ini masih hangat sekali memimpin Kecamatan Bulawang. Terkait dengan satu abad NU, terutama kalau kita perhatikan potensi-potensi yang ada di Kecamatan Bulawang, dapat saya katakan bahwa Bulawang mayoritas warga NU. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh NU. Ini artinya bahwa kita mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka untuk mencetak generasi-generasi yang berkualitas. Nah, selama ini yang menjadi kelemahan kita, bahwa dalam rangka mencetak generasi muda, kita harus memperhatikan paling tidak ada 3 poin. Yang pertama adalah IQ, kecerdasan intelektual, yang kemudian yang kedua adalah SQ, kecerdasan spiritual yang menyangkut terkait dengan keimanan, yang ketiga adalah EQ, emotional quotient. Nah, tapi kami berharap bahwa lembaga pendidikan yang dikelola NU khususnya bisa meningkatkan unsur IQ-nya, kecerdasan intelektual. Sehingga dengan demikian generasi-generasi muda yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola NU, begitu keluar dari lembaga pendidikan mereka menjadi tenaga-tenaga yang andal, tenaga dengan SDM yang mumpuni. Oke, kalau kita tak kenal maka tak sayang. Kita tanya, beliau ini sudah menjabat berapa waktu Pak di Bulawang ini? Mungkin bisa sebutkan nama, kemudian apa yang membuat Anda semakin tertarik dengan kita di Kecamatan Bulawang? Nama saya Sunardi, ya, menjabat baru per 31 Desember 2022. Jadi efektif kurang lebih 3 bulan. Yang menarik di Kecamatan Bulawang sekali lagi bahwa di sini merupakan kecamatan dengan mayoritas warga NU. Saya amati juga dari sisi pendidikan, banyak lembaga pendidikan yang dikelola NU. Kemudian dari kewilayahan, kami melihat banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan di Kecamatan Bulawang, terutama terkait dengan pengembangan perindustrian. Bisa dikatakan bahwa Bulawang ini merupakan penyanggah dari Kota Malang. Perindustrian yang mulai berkembang ke wilayah Bulawang ini harus kita persiapkan generasi-generasi muda yang berkualitas, khususnya dari wilayah Bulawang. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman di Bulawang, masyarakat Bulawang, jangan sampai ditanya camat Anda siapa, Anda nggak kenal beliaunya, nggak camatnya juga namanya siapa ya. Jadi ini banyak terjadi bukannya di Bulawang. Setelah kita coba mengeksplorasi sebagaimana pemikiran seorang camat di sini, ternyata ada harapan besar bagi seorang camat di sini, ada potensi besar. SDA-nya mumpuni, di sini banyak perusahaan besar, dan salah satu SDM yang di sini ialah basicnya para santri, banyak pesantren. Ini bila kita simpulkan gambarannya gimana pesantren dan juga masyarakat Bulawang ini banyak mencetak masyarakat yang tidak malas untuk membuahkan pikiran dan membuahkan aktivitas pekerjaan, sehingga Bulawang ini bisa memiliki anak-anak generasi yang memang bukan hanya siap kerja tetapi siap berkarya. Yang disampaikan oleh Pak Camat, gimana etos akhlak ini. Kita harus ngomong sama sesepuh atau mungkin ulama dari NU yang tadi katanya mayoritas memang NU.
Kiai Samsul Ma'arif. Lah ini kiai kita. Jangan sampai Anda ngaku NU nggak kenal kiainya. Monggo disambung kamera kita ke Kiai Samsul. Monggo bisa dikenalkan apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Samsul Ma'arif yang kebetulan diberi amanah sebagai Rois Surya MPCNU Bululawang. Dalam hal ini terkait dengan jagungan kita, jagungan yang bermanfaat di Ramadan sambil itikaf ini, alhamdulillah kita perlu sekali lagi menyadari bahwa hari ini adalah hari HUT RI versi Hijriah. Karena tadi pagi tanggal 9 itu 80 tahun yang lalu adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan NU sudah 1 abad. Maka di antara sekian pemikiran yang perlu dijiwai oleh anak muda, para santri, itu adalah pemikiran yang sangat besar, yaitu pemikiran tentang membentuk ukhuwah yang tidak hanya Islamiyah saja, tapi ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah. Ketika ini bisa dijalin, ini adalah sebuah kekuatan yang untuk bisa mendorong potensi anak-anak muda, tengahan dan juga generasi tua itu akan bersinergi dengan ulama, umarok, dan ini sebuah kekuatan dan dibentuk syukur yang paling, menurut saya yang paling harus kita utamakan dalam rangka menjaga keutuhan RKRI yang menjadi kebanggaan kita bersama. Permisi Pak Kiai. Ini kan kalau ngomong masalah akhlakul karimah era dulu itu kan banyak manual istilahnya. Ini maunya orang-orang atau sesepuh-sesepuh ini, anak-anak muda sekarang NU khususnya, seperti apa menyikapi akhlak-akhlak ini harus tetap bertahan dikala silaturahmi online. Dulu kalau mau tanya kabar harus datang, harus bersurat dan sebagainya. Sekarang bahkan mau menikah pun undangan ini by elektronik. Artinya sudut pandang jenengan selaku ulama NU di sini sebenarnya apa sih yang diharapkan dari generasi ini? Tetap cerdas, tetap pinter, tetapi moralis, tetap punya akhlak. Itu seperti apa? Terima kasih. Tidak bisa kita pungkiri ya, memang perkembangan teknologi sedemikian rupa. Dan saya sering sampaikan bahwa sesungguhnya ini produk teknologi itu semakin banyak membuktikan kebenaran Islam. Oleh karena itu mari kita manfaatkan dengan baik. Saya mohon maaf punya lembaga kecil yang di lembaga saya kebetulan saya niatkan memang anak-anak boleh bawa HP. Kemudian ilmu yang bermanfaat insya Allah, maka penggunaan teknologi ini akan juga dibarengi dengan akhlakul karimah. Teknologi itu tetap tidak ditolak, tetapi memberikan ilmu dan ilmu itu yang harus gitu. Iya. Nah ini yang harus dipahami teman-teman. Artinya orang-orang santri NU tidak menolak teknologi, tetapi tetap meningkatkan teknologi dengan diimbangi dengan teknologi terapan dengan menciptakan kajian-kajian ilmu, mengembangkan kesantriannya sehingga muncullah istilah santri-santri milenial. Salah satu majelis ulama. Jadi beliau ini tidak akan bicara ke NU-an, kali ini akan berbicara gimana sih konsep anak muda yang baik menurut kacamata para ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komarudin Soleh. Kebetulan untuk di Kecamatan Bulawang ini diamanai untuk menjadi ketua MUI. Terkait dengan pertanyaan Mas tadi, apa yang diinginkan oleh ulama untuk generasi milenial? Kita kepingin generasi milenial itu betul-betul generasi yang mumpuni. Artinya secara keilmuan itu luas dan dalam. Saat dia sudah punya keilmuan yang cukup, maka harus aktif di media sosial. Harus aktif berdakwah melalui media sosial. Karena apa? Sekarang ini kita prihatin sekali. Di dunia maya itu sekarang ini banyak dai-dai karbitan, dai-dai dadakan, yang hanya bisa 1-2 ayat sudah berfatwa, hafal 1-2 hadis sudah memberikan fatwa macam-macam. Dan ini harus dikantor oleh generasi milenial yang mumpuni. Oleh karenanya kami dari MUI Kecamatan Bulawang sangat-sangat berharap bagi generasi milenial yang sudah mempunyai ilmu, yang sudah punya kesiapan untuk terjun di dunia maya, berdakwah di dunia maya, untuk bisa mengimbangi dari dai-dai yang karbitan, dai-dai yang dadakan, yang jauh dari kata mereka itu menguasai di keagamaan. Ya ini menarik kawan-kawan. Jadi beliau ini salah satu organisasi resmi ulama di Indonesia menganjurkan malah harus berteknologi atau menggunakan media sosial agar tidak tenggelam dengan informasi hoax. Terlebih di sini banyak bermunculan tidak lagi mie instan tetapi mengaku-ngaku ulama instan. Nah ini membahayakan terhadap
ancaman kenegaraan, termasuk kepada radikalisme, justifikasi. Jadi hampir-hampir statementnya itu dijual mengalah-ngalahkan Tuhan untuk mengkafir-kafirkan orang lain, kira-kira begitu. Dan ini menjadi frame di dunia maya. Dan bayangkan jika yang diharap tadi oleh beliau, ulama boleh bermedia sosial, boleh berteknologi, tapi harus berilmu. Ulama mengatakan, dari ulama Indonesia MUI menyampaikan dia malah harus lebih baik bermedsos, tetapi tetap berilmu. Ketika sesepuh-sesepuh Pak Camatnya, kepala desanya, MUI-nya, ulama dari NU-nya menginginkan sebuah karya itu frame-nya, podcast kalian, YouTube kalian, Facebook, Instagram kalian, ini ada frame akhlakul karimah, wal Islam, wal iman, hubul waton, merah putih, macam-macam. Gimana ditangkap anak muda di sini? Permintaan-permintaan yang sangat baik ini, sehingga frame itu menjadi informasi anak muda yang tidak tersesat dengan teknologi dan kebudayaan akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sobirin. Kebetulan saya diberikan amanah di Kecamatan Bulawang ini selaku Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Bulawang. Untuk menyambut abad kedua, memang kita selaku generasi muda NU harus pinter-pinter mengolah media sosial, karena hari ini yang kita rasakan sudah kita ketahui semuanya, media sosial itu banyak fitnah yang luar biasa. Karena kita sebagai generasi muda kemarin dibentuknya Densus 99 PC GP Ansor Kabupaten Malang itu mengambil 3 kader muda dari Ansor per kecamatan untuk dijadikan tim pemberantas radikalisme dan deradikalisasi. Harapannya nanti ke depannya tiap-tiap desa ada kader, minimal satu kader untuk untuk mengawasi atau mengawal adanya paham radikalisme di Kecamatan Bulawang ini. Akan selalu berkomitmen dengan berkontribusi dengan para umarok dan ulama, senantiasa akan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam pergerakan. Permintaan Anda mewakili anak-anak muda, baik kepada pemerintahnya, kepada para ulamanya, inginnya anak muda ini eksistensinya seperti apa? Harapan kami sebagai kader muda NU, potensi-potensi kader kami harap dimaksimalkan. Terkait dengan kita kemarin sowan ke pondok pesantren, sowan kepada beliau-beliau para yai-yai agar menginstruksikan kepada alumni-alumni untuk ikut berkhidmat di Ansor tanpa mengecualikan dengan kader-kader muda yang tidak berpendidikan agamis, yakni berpendidikan umum. Karena kolaborasi antara agama dan umum itu insya Allah akan membuat generasi kader pemuda NU ini. Ada di ruangan masjid ini bukan hanya disaksikan kalian teman-teman netizen, disaksikan para malaikat, disaksikan semuanya di sini. Kalau di NU itu masih percaya dengan roh, jadi di sini semuanya pada melihat, bukan hanya Allah. Makanya mari kita utuhkan video ini, jangan dijadikan satu buzzer sehingga yang maunya produk ini menjadi produk edukasi publik yang dihadirkan oleh Media Center 390 para kepala desa ini menjadi hal yang positif, menjadi hal yang terputus-putus, sehingga kesannya komentar dari seorang camat nggak ngeklik dengan seorang ulama nggak ngeklik dengan anak muda. Artinya mari bagian-bagian ini kita pertanggungjawabkan sehingga kegiatan malam hari ini menjadi kegiatan yang kali ini di Bulawang, siapa tahu nanti ada di wilayah lain. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Yai, Pak Ustadz, terima kasih. Jadi kami terima kasih banyak di suasana Ramadan ini masih bisa ngobrol bareng di malam yang indah di daerah Kecamatan Bulawang, Gading, di Masjid Nurul Mutakin. Terima kasih, salam sehat selalu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.